Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk weekly reading general Scorpio, khusus untuk karir dan kesehatan dari tanggal 28 Maret hingga tanggal 3 April 2022. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100% ya. Jadi, ambil yang cocoknya saja, abaikan bila tidak. Jangan dipaksakan, jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Oke, di sini ada Queen of Wands, Five of Pentacles, ada The Hermit, Four of Wands, Death and Rebirth, Nine of Cups, Ten of Swords. Saya lihat di sini beberapa di antara kamu ada yang melakukan pernikahan di minggu ini ya. Acara kumpul-kumpul dengan keluarga, dengan teman, seperti pesta atau memasuki rumah baru. Ya, ada kebahagiaan, ngerasa stabil. Ya, stabil lah ya. Kalau misalnya memulai kehidupan baru dengan seseorang, sudah menikah atau memasuki rumah, ada perasaan nyaman gitu. Tapi saya ngelihat entah kenapa ya, kamu di sini ngerasa ada sesuatu yang stuck nih gitu di dalam diri kamu. Ada sesuatu yang membuat kamu ngerasa terblokage. Kamu tertutup. Kamu semacam terhambat atau perasaan sendiri, kesepian. Ada hal-hal yang kamu sembunyikan yang tidak sepenuhnya kamu utarakan terhadap orang-orang di sekitar kamu. Ya, ada beberapa di antara kamu ini punya rahasia sepertinya ya, kesulitan sendiri yang tidak kamu bicarakan terhadap orang lain ya. Dan kesulitan ini erat kaitannya dengan keuangan ataupun karir ya, karena ini adalah reading karir ya. Ya, sepertinya kamu di sini dealing juga ini dengan energi Sagittarius, Leo, Aries. Ini adalah energi yang independen, yang mandiri ya, yang populer, yang energetik ya, percaya diri. Ini penuh dengan ide atau kreativitas. Bisa jadi ini adalah situasi yang menuntut kamu ya untuk tetap seperti itu gitu. Sementara di dalam kamu sebaliknya gitu. Ya, kamu merasa menemui jalan buntu. Seolah-olah tidak ada jalan keluar untuk masalah pribadi kamu. Ya, ada semacam evaluasi, refleksi diri di minggu ini. Ya, kamu flashback ya untuk mendapatkan pencerahan. Ya. Kamu ingat-ingat lagi ke belakang perjalanan kamu hingga sekarang. Ada Ten of Swords. Ada beberapa di antara kamu yang sedih, kecewa atas kehilangan sesuatu atau kerugian terhadap sesuatu. Ya. Tapi di satu sisi, Ten of Swords ini juga bisa merupakan babak awal ya. Babak awal untuk kamu memulai sesuatu yang baru. Kalau misalnya beberapa di antara kamu ini di minggu ini belum memulai suatu pekerjaan yang baru atau kehidupan yang baru, bisa jadi ini adalah ending. Nah, segala sesuatunya ya, kalau misalnya ada akhir pasti ada awal. Nah, contohnya kalau melakukan pernikahan artinya kan melepaskan lajang, ya kan? Kalau kamu melepaskan suatu pekerjaan, artinya ini siap untuk memulai suatu pekerjaan. Jadi kalau di minggu ini kamu kehilangan sesuatu, akan ada nanti lembaran baru lagi yang mengikutinya. Semacam itu ya. Ya, ada tuh Open Pentacles nih. Ada beberapa di antara kamu dihadapkan pada situasi keuangan yang juggling ya, on off. Ya, masalah keuangan yang kurang stabil. Juga berbagai macam aktivitas atau banyak sekali tuntutan atau pekerjaan yang harus kamu selesaikan. Ada juga ini yang melakukan perjalanan. Ya, seperti the top of the card kamu tadi ya, untuk kartu di bagian atasnya. Ya, saya akan klarifikasi untuk setiap kartu untuk Scorpio. Scorpio, ada Seven of Swords,
the Hierophant, Death, the Hangman, Queen of Cups, Six of Cups, dan juga adanya the Devil. Wow, ini sepertinya kamu dealing lagi nih dengan energi Capricorn. Ya, energi Capricorn di sini bukan berarti orang saja ya, atau bisa jadi mantan kamu, atau bisa jadi ini adalah situasi yang mengikat kamu, atau pekerjaan, ataupun energi yang ada di dalam diri kamu yang mengikat kamu terhadap masa lalu, atau sesuatu yang membuat kamu rugi, membuat kamu ngerasa susah untuk lepas. Ya, kamu susah untuk lepas dari energi ini. Ya, tapi mau gak mau sepertinya kamu sudah terikat dengan sesuatu yang baru di sini nih. Seperti ada situasi atau situasi yang menuntut kejelasan dari kamu. Ada Queen of Cups ya. Ya, situasi emosional kamu di minggu ini, untuk beberapa di antara kamu ada yang kurang stabil ya, labil ya, emosional dia untuk Queen of Cups-nya. Nah, situasi emosional ini kadang membuat kamu melakukan suatu tindakan-tindakan di luar dari rencana, di luar dari kegiatan kamu yang seharusnya kamu lakukan. Ya, jadi senantiasa di minggu ini untuk Scorpio harus berhati-hati dengan situasi, karena kalau kamu tidak berhati-hati dengan menggunakan waktu atau berbicara, melakukan suatu tindakan terhadap orang-orang di sekitar kamu, ya, ini bisa menghadirkan kekecewaan atau masalah buat kamu, ya. Tapi saya percaya nih ya, untuk sebagian besar dari kamu, ya, kalaupun ada masalah keuangan di sini atau masalah karir, kehilangan pekerjaan, ya, selama kamu percaya pada diri kamu sendiri, ya, kamu memanfaatkan skill kamu, memanfaatkan situasi dengan baik, tidak menyia-nyiakan waktu, ya, tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik seperti minum-minum alkohol atau berleha-leha, atau kamu tidak memanfaatkan peluang yang ada, maka ya, bagi kamu yang ingin mencari pekerjaan akan memperolehnya. Ya, bagi kamu yang ingin mencapai target untuk bisnis atau penjualan online, ya, atau kamu yang melakukan trading akan mendapatkan jalan keluar nih untuk hal-hal yang membuat kamu ngerasa stuck di sini, atau yang membuat kamu ngerasa kurang yakin untuk melangkah. Saya ngelihat kamu di sini ngerasa frustasi ya, ngerasa menemui jalan buntu, ya. Serasa situasi yang kamu jalani sekarang bukanlah situasi yang baik ke depannya. Ya, ada semacam rahasia seperti yang saya katakan tadi ya, tidak sepenuhnya diketahui oleh orang-orang di sekitar kamu, terkhusus oleh pasangan kamu. Ya, kamu menutup diri. Kamu sepertinya melakukan pengorbanan di sini. Ya. Kadang ada orang seperti itu ya. Setiap masalah pekerjaan yang dia alami tidak selalu diberitahukan terhadap pasangan atau keluarga, ya kan? Ya, ada beberapa di antara kamu di sini memilih untuk memikul itu sendiri. Ya, bagaimanapun deritaku di pekerjaan, di karirku atau keuanganku, cukuplah aku saja yang tahu, tidak perlu suami atau istriku, semacam gitu, atau anak-anakku. Ya, ini saya ngelihat ada beberapa di antara kamu nih ya, yang mementingkan kebahagiaan orang-orang yang kamu cintai. Ya, walaupun kamu seperti menemui jalan buntu di sini, padahal sebenarnya ya
Cukup ketika kamu berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan, atau kamu senantiasa belajar menerima pandangan atau arahan, saran-saran dari orang-orang di sekitar kamu, terkhusus dari orang-orang yang orang tua misalnya ya, atau orang-orang yang sudah berpengalaman ya di bidang yang kamu sedang dealing di sini ya. Terbuka lah gitu terhadap seseorang di sini. Mungkin ini akan memberikan jalan keluar ya, ini akan memberikan pencerahan bagi kamu mengenai kesulitan yang kamu alami di sini. Ya. Ini berkenaan juga dengan pernikahan, saya lihat ya. Bisa jadi ini urusan-urusan pernikahan atau pelaksanaan pernikahan di minggu ini. Ada perasaan bahagia, ada gitu. Akhirnya enggak single lagi gitu ya. Akhirnya menemui pasangan, akhirnya hubungan ini terikat. Ya. Ini bisa juga memasuki suatu rumah. Akhirnya bisa nih berada di dalam rumah sendiri kan gitu ya. Ada kebahagiaan, ngerasa secure, ngerasa bahagia. Ya, tapi untuk memulai suatu yang baru ini kan gak mudah ya kan. Seperti membangun suatu rumah, kita kan harus membangunnya dari dasar. Butuh di sana kepercayaan diri, ya, butuh juga pengorbanan, ya, butuh kesadaran untuk melakukan sesuatu nih, untuk membangun rumah ini. Ya, kesadaran untuk melakukan sesuatu itu ya apa? Mencari jalan keluar untuk solusi persoalan di sini. Kalau misalnya kamu kehilangan pekerjaan, ya cari pekerjaan. Kamu ingin meningkatkan income, ya cari income. Ya. Kalau ada rahasia kamu yang atau masalah keuangan kamu yang tidak transparan kamu lakukan terhadap pasangan, ya kamu nggak ingin membebani pasangan, ya coba cari solusi pertama, plan, seperti membuat plan gitu ya. Kalau misalnya tidak mendapatkan bantuan dari orang-orang di sekitar, ya mungkin pada akhirnya lebih baik kamu jujur terhadap pasangan. Mungkin pasangan di sini akan memberikan pencerahan terhadap kamu. Ya. Beberapa di antara kamu nih ya, yang meninggalkan pekerjaan yang lama dan memasuki pekerjaan yang baru, ini seperti kurang bisa move on dengan situasi atau pekerjaan, ataupun dengan orang lama, bisa jadi ini ya untuk Ten of Swords-nya. Jadi kalaupun ini adalah reading karir, ya bisa dia kompleks ya. Masalah karir, masalah asmara bisa mempengaruhi situasi emosional kamu terhadap karir atau keuangan. Ya. Beberapa di antara kamu saya ngelihat ini memiliki profesi sebagai guru. Kamu senang nih di bidang ini, ya. Tapi sepertinya ya, bidang atau tempat di mana kamu bekerja sebelumnya belum bisa terlupakan oleh kamu, belum bisa move on. Ya. Oke. Sepertinya minggu ini adalah minggu yang melelahkan ya, akan melelahkan. Walaupun di sini saya nggak ngelihat ada di sini Nine of Swords atau Four of Swords-nya, tapi dengan adanya The Hermit dan juga Ten of Swords, Five of Pentacles, ini menunjukkan ada situasi yang membuat kamu ngerasa lelah, ya, banyak pikiran, ada rasa frustasi ya, ngerasa
sendiri atau semacam mengasihani diri sendiri juga ada di sini. Kamu perlu di sini bermeditasi ya, perlu yoga, exercise lah gitu, stretching lah, atau sport, melakukan aktivitas yang membuat tubuh kita bergerak lagi ya. Jangan terlalu banyak berdiam diri untuk beberapa di antara kamu ya. Oke, saya akan buka di sini spiritual guidance kamu untuk Scorpio. Scorpio. Ada the Chariot, Eight of Swords juga ada the Magician. Ya. Ada situasi atau kondisi nanti yang akan nge-push kamu di minggu ini ya. Ya, kamu harus bergerak cepat ya. Juga ada sesuatu hal yang mendorong kamu harus bergerak. Kalau kamu nggak segera bergerak, kamu terlena dengan situasi yang membuat kamu nggak yakin. Kalau kita nggak yakin terhadap sesuatu, itu bisa membuat kita jadi pasif ya kan, jadi kurang aktif di dalam bergerak. Nah, ini akan menimbulkan kerugian bagi kamu, kehilangan kesempatan untuk memperoleh rezeki atau untuk memperoleh pekerjaan. Kesuksesan itu hanya akan didapatkan ketika kamu mampu menyeimbangkan energi kamu. Kamu juga mampu menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang prioritas. Kalau misalnya di minggu ini prioritas kamu adalah berkumpul dengan keluarga, berpesta, ya mungkin kamu harus fokus di situ dulu ya kan, selesaikan dulu itu. Atau fokus kamu untuk renovasi rumah, ya membeli rumah, selesaikan itu. Nah, kalau itu selesai, ya kita akan merasa puas kan, nggak akan mengalami keraguan lagi. Ya, ingatlah bahwa di sini kamu memiliki kemampuan untuk mewujudkan harapan-harapan kamu. Ya, yang terpenting adalah membuka diri, membuka wawasan. Ya, jangan menutup diri terhadap saran atau pendapat orang-orang di sekitar kamu. Kalau ada hal-hal di sini kira-kira yang membuat kamu ngerasa terikat atau ngerasa terhambat. Ya, yang kedua ada Eight of Swords, the illusion of entrapment, a lack of self-confidence that makes you feel helpless, being afraid to take action, take responsibility for your life now. Ya, ini adalah keraguan pada diri sendiri. Ya, kalau saya ngelihat untuk Five of Pentacles ini juga merupakan keraguan untuk beberapa di antara kamu untuk menindaklanjuti atau ngejalanin suatu situasi pekerjaan, bisnis, ataupun bisa jadi pernikahan nih. Semacam ada keraguan terhadap diri sendiri. Ini tidak lain tidak bukan karena pikiran negatif atau ada trauma. Ya, atau ada pengalaman-pengalaman yang mengikat kamu dengan seseorang atau dengan sesuatu. Ini energi Capricorn di sini adalah sesuatu yang mengikat kamu, ya, yang berhubungan dengan hal-hal yang berbau negatif. Nah, ini harus segera kamu lepaskan supaya kamu sepenuhnya bisa merasakan kebahagiaan yang kamu mulai di minggu ini. Ya, ini antara transisi gitu ya, antara meninggalkan yang lama lalu memulai yang baru gitu.
Jadi kalau misalnya kita mau memulai sesuatu yang baru, kita nggak akan merasakan nikmatnya sesuatu yang baru ini kalau kita masih terikat dengan yang lama. Jadi jangan nanggung-nanggung kan gitu ya. Kalau sudah melepaskan sesuatu yang lama, udah relakan, ikhlaskan kan gitu ya. Ya. Oke. Ada the magician. Magic is alive in your life. What you need to be a success will manifest. If you believe it, you can do it. Ya. Ada mujizat, ada keajaiban, ada sesuatu hal yang tidak mungkin kamu rasa di sini terjadi, tetapi spiritual guidance kamu berkata bahwa itu mungkin. Ya. Mujizat atau keajaiban itu bisa terjadi selama kamu percaya pada kemampuan kamu, percaya pada apa yang sudah kamu jalani ya, apa yang sudah kamu buat, tindakan-tindakan apa yang sudah kamu buat. Ya. Kalau tindakan kamu sebelumnya adalah meninggalkan pekerjaan, lalu kamu memulai atau membuat suatu bisnis yang baru sekarang, ya, lakukan usaha-usaha kamu. Ya. Apa yang perlu kamu lakukan di dalam usaha ini? Otomatis harus ada kreativitas, harus ada pengorbanan, ya kan? Korbankan waktu, pikiran, harus ada modal gitu ya kan? Ya memang untuk membangun suatu bisnis itu kan perlu ada modal, harus ada pengorbanan. Ya. Juga senantiasa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, the magician itu adalah seseorang yang kreatif ya. Dia bisa menyeimbangkan energinya, tenaganya. Juga dia memperhatikan situasi. Ya, itu ada semacam trik-trik manipulatif bagaimana dia menyajikan suatu sulap ya, magic di hadapan orang supaya terlihat indah, terlihat bagus ya, tidak nampak di sana manipulatifnya semacam gitu. Ya, ini magician adalah sebuah pekerjaan juga sekarang ya kan. Ya, tapi apalah tugas seorang magician adalah membuat suatu pertunjukan supaya indah. Nah, membuat pertunjukan yang indah ini otomatis adalah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, percaya diri, ya, percaya pada kemampuan, harus ada konsentrasi dan fokus supaya tidak ada kelalaian atau kerugian nantinya yang menimbulkan kekecewaan. Ya, intinya di minggu ini saya ngelihat kamu memulai suatu lembaran baru. Ya, percayalah pada diri kamu sendiri ya. Jangan ragu pada diri kamu. Apa yang sudah kamu putuskan, apa yang sudah kamu jalani. Ya. Kalau kamu sudah memutuskan untuk memulai sesuatu yang baru, ya, buka hati dan pikiran kamu, jalani itu dengan sepenuh hati, maka rezeki akan berdatangan. Ya. Oke, demikian untuk Scorpio. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positif dan nilai-nilai motivasinya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.